Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur, kita boleh menikmati hari yang baru lagi pada hari ini. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup dan menikmati hari ini lagi Tuhan buat kami. Sebelum kami memasuki aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berikan kami pemahaman akan firman Tuhan yang menjadi pelita dan suluh di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini dengan judul Kekuatan Rasa Cukup. Kita akan membaca Ibrani 13 ayat 5. Demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang berkata, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, sore, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Demikian lirik lagunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu tersebut menggambarkan tentang kehidupan manusia yang terus-menerus mencari uang, mengejar materi. Memang harus diakui bahwa uang itu penting bagi kehidupan manusia, tetapi uang bukanlah segala-galanya dalam hidup ini. Karena banyak hal di dalam hidup ini, orang yang tidak bisa diukur, dibeli dan digantikan dengan uang. Uang tidak bisa membeli sukacita, bahagia, ketenangan dan keselamatan. Uang tidaklah jahat, tetapi cinta terhadap uanglah yang jahat. Cinta terhadap uang dan hati yang melekat pada kekayaan menyebabkan seseorang tidak pernah merasa cukup dan selalu merasa kurang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dari Ibrani 13 ayat 5, mengingatkan kita untuk tidak menjadi hamba uang, tetapi mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Hal ini juga berarti bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kata hamba uang dalam bahasa Yunaninya apilarguros, yang berarti tidak tamak, tidak mencintai uang, tidak serakah. Sedangkan memburu uang, oregomai, berarti memberi diri untuk mencintai uang, untuk menggenggam dan mementingkan uang sehingga meregangkan diri dari segala sesuatu. Saudara, berdasarkan pengertian di atas, maka mengumpulkan uang, mencari uang, bahkan dapat menjadi kaya bukanlah merupakan kesalahan. Tetapi apabila kehidupan kita lalu menjadi tamak, serakah, dan kemudian mulai mementingkan dan segala kebutuhan jasmani sehingga meregangkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan saudara, karena hal paling penting adalah uang, maka kita telah membuat kesalahan besar di hadapan Tuhan. Agar kita bisa mengatasi ketamakan akan uang, maka kita harus belajar hidup cukup. Kata cukup berarti mempunyai kekuatan hati untuk menangkis hal-hal yang tidak perlu sehingga dapat mencukupkan diri dan menjadi puas. Pernyataan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, maksudnya bukanlah puaslah dengan yang kamu punya. Bukan berarti kita gak bisa membeli sesuatu. Memang berbicara tentang rasa cukup dan tidak cukup kembali lagi pada hati dan pribadi masing-masing individu. Ini semua tergantung dari hati. Jika hati kita selalu dipenuhi oleh rasa syukur, maka dalam segala situasi hidup kita akan merasa selalu cukup dengan apa yang kita miliki. Cukup bukan berarti bahwa kita berhenti saja dari pekerjaan dan usaha yang kita tekuni selama ini, kemudian berpuas diri saja.
kita akan senantiasa merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan didapatkan dalam kerja keras dan usaha kita, bukan dengan apa yang belum kita miliki dan dapatkan. Syukurilah apa yang ada dan bukan pada apa yang belum ada. Hendaklah kita semua hidup dengan rasa cukup dan tidak dikuasai oleh sifat serakah. Dalam keadaan apapun, tetaplah kita bersyukur dan mengingat bahwa di atas segalanya Tuhan sendirilah yang memelihara hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami lagi pada hari ini untuk kami selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan sediakan buat kami. Tolong kami Tuhan untuk mencukupkan diri kami dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.